Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazul Falah Hidayat dengan NPM 06-2019-107201 ingin menjelaskan program yang telah saya buat. Pertama, kita masuk ke kelas data check-in. Nah, data check-in di sini saya menuliskan beberapa metode dan beberapa atribut. Nah, di sini ada public class data check-in extends data check-in abstract, yang mana ini mengextend dari kelas data check-in abstract. Nah, setelah itu di sini ada atribut private string jenis kamar dan kamar. Ini untuk mendeklarasikan nanti jenis kamar dan kamar yang akan digunakan. Setelah itu di sini ada public data check-in yang berisikan parameter nama, nomor KTP, tanggal lahir, daerah asal, nomor telepon, status, jenis kamar dan kamar. Lalu di sini ada suatu terkhusus yang mana di sini menggunakan super. Super di sini digunakan karena ada pendeklarasian extend. Di sini ada extend yang mengextend data dari check-in abstract yang berisikan nama, nomor KTP, tanggal lahir, daerah asal, nomor telepon dan status. Lalu sesuai dengan deklarasi yang di atas yaitu jenis kamar, di sini berisikan jenis kamar dan kamar. Lalu di sini ada polymorph add override yang mana di dalamnya itu terdiri dari string get nama, return nama, string get jenis kamar dan set jenis kamar. Lalu di sini ada juga kamar, get kamar dan set kamar. Setelah itu kita lanjut ke data check-in abstract. Nah, data check-in abstract di sini adalah menjadi data patokan yang mana mengextend dari data check-in sehingga kedua data kelas ini berkaitan dan berhubungan. Nah, di sini ada pendeklarasian protected string nama, nomor KTP, daerah asal, nomor telepon, status. Lalu di sini juga ada date, tanggal lahir. Nah, di sini berisikan seluruh data yang dibutuhkan nantinya ketika diinput pada Java main data. Nah, yang mana data-data tersebut berisi nama, nomor KTP, tanggal lahir, daerah asal, nomor telepon, status, dan jenis kamar. Nah, setelah itu masuk ke dalam kelas data pemesanan. Nah, di sini saya membuat data pemesanan yang mana nanti ketika ada seseorang yang ingin memesan, maka data tersebut akan masuk ke dalam kelas ini yang berisikan data check-in, yaitu sinkronisasi dari kelas data check-in. Setelah itu ada deklarasi is verified dengan tipe data boolean. Nanti ini akan digunakan ketika mengecek suatu data apakah data tersebut telah terverifikasi atau belum. Setelah itu di sini ada tipe data in yang mendeklarasikan indeks kamar. Nah, setelah itu isi dari data pemesanan ini yaitu data check-in, lalu verifikasi serta indeks kamar. Jadi di sini nanti akan melalui proses pemverifikasian untuk mengecek suatu data yang telah diinputkan. Lalu masuk ke dalam data kamar dan jenis kamar. Nah, di sini adalah kelas statis yang mana berisikan tentang string kamar, yaitu kamar depan, kamar tengah, kamar belakang, serta statis jenis kamar, yaitu kamarnya besar ataupun kecil. Setelah itu kita masuk ke dalam model data, package model data. Nah, di sini berisikan kelas public interface data check-in interface yang mana di kelas ini berisikan cek data, nama dan nomor KTP. Nah, di kelas ini akan menjadi suatu acuan bagi kelas-kelas lain yang ada pendeklarasian cek data. Jadi ketika data itu akan diinputkan, maka data interface ini yang akan berjalan. Nah, setelah itu di sini ada kelas
check-in model. Nah, saya membuat data check-in model yang berisikan array list dari data check-in, jadi memanggil seluruh data yang ada pada data check-in. Nah, setelah itu di sini ada juga public data check-in model dengan array list yang tertera. Setelah itu ada insert, fungsi insert atau penginputan data yang akan menginputkan suatu data dan menambahkannya jika ada perintah untuk menambahkan. Nah, setelah itu di sini ada fungsi in, cek data yang menggunakan metode polymorph. Nah, lalu yang terakhir adalah ada public data check-in, get data check-in array list in index yang akan digunakan untuk menghubungkan antara data check-in dengan data check-in array list. Setelah itu kita masuk ke dalam kelas data pemesanan model. Nah, di dalam data pemesanan model di sini itu menggunakan import data dari data pemesanan serta data kamar dan jenis kamar, yang mana di dalamnya itu terdapat array list dari kelas data pemesanan. Nah, setelah itu di sini ada juga fungsi insert data yang mana untuk memasukkan data pemesanan suatu pelanggan. Jika pelanggan itu ingin memesan, maka data tersebut akan tersimpan dalam fungsi ini. Nah, setelah itu di sini ada fungsi polymorph yang mana fungsi polymorph yang dilakukan yaitu cek data terlebih dahulu, setelah itu menampilkan data tersebut, dan di sini ada fungsi untuk memverifikasi data tersebut. Lalu kita masuk ke dalam main data, yaitu intinya data yang saya buat. Nah, di sini saya menggunakan enkapsulasi. Nah, dan di sini saya mengetikkan entry data dan model data. Jadi menggunakan seluruh kelas yang ada pada project ini. Nah, setelah itu di sini ada array list dari data check-in array list, dan juga ada hubungannya array list dengan data penyewa kamar. Nah, setelah itu di sini ada beberapa menu yang saya buat, yaitu ada check-in, pesan kamar, update, check out, view, dan exit. Dan saya di sini menggunakan suite case, yang mana case pertama yaitu check-in, case kedua berisikan pesan kamar dan update untuk verifikasi, yang ketiga itu mengupdate suatu data, yang keempat yaitu check out, dan yang kelima itu view. Untuk fungsi yang berisikan check-in, yaitu berisikan seluruh data yang akan diinputkan dan akan disimpan nantinya, yang berisikan nama, nomor KTP, daerah asal, nomor telepon, tanggal lahir, status, pilihan kamar, serta pilihan jenis kamar. Setelah itu data tersebut akan disimpan ke dalam data check-in model baru. Lalu masuk ke dalam fungsi pesan kamar. Nah, di dalam fungsi ini terdiri dari inputan nama, setelah itu ada nomor KTP. Nah, ketika menginputkan nama dan nomor KTP, maka data tersebut akan dicek terlebih dahulu apakah data tersebut telah terverifikasi atau belum. Nah, jika belum, maka akan diarahkan masuk ke dalam daftar masuk kamar. Jadi akan diarahkan ke sana dan akan langsung ditampilkan pilihan kamar yang tertera. Nah, setelah itu di sini ada fungsi view atau fungsi tampil yang mana menampilkan seluruh data yang ada dalam inputan tersebut. Nah, setelah itu di sini ada fungsi update. Fungsi update di sini digunakan untuk mengupdate suatu data sesuai dengan indeks yang dimasukkan. Jika ada data yang dimasukkan dan indeks tersebut misalnya adalah 0, maka kita masukkan indeks tersebut 0, maka data tersebut akan bisa kita update dan kita akses untuk mengganti data-data yang baru. Nah, setelah itu akan disimpan ke dalam data penyewa kamar
set index new data check-in. Maka data yang baru tersebut akan disimpan ke dalam sini. Nah, setelah itu di sini ada fungsi checkout yang mana menghapus atau meremove data yang tidak digunakan atau yang ingin dihapus sesuai dengan indeks yang diinginkan. Nah, jika kita menginginkan data indeks yang pertama, maka data tersebut dimulai dari 0 sehingga kita memasukkan indeks tersebut dengan angka 0, maka data yang akan kita masukkan tadi itu akan menghilang. Setelah itu masuk ke dalam fungsi update is verified, yang mana ini adalah untuk memverifikasi seluruh data. Nah, di sini dimasukkan indeks untuk nomor KTP, artinya adalah data akan terverifikasi jika nomor KTP itu adalah benar. Nah, jika salah maka data tersebut belum terverifikasi. Dan data yang telah diverifikasi akan masuk ke dalam data pemesanan model baru. Mungkin cukup sekian penjelasan program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Yeah.